Pace bene, masih di mea culpa. Rintihan maut membisingkan telingaku. Jeritan neraka menegakkan bulu romaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari baitnya yang suci ia mendengarkan seruanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Adakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Mereka berargumen tentang teori. "Oh, dia ini Mesias." Bukan, Mesias nggak datang dari Galilea. "Oh, ia ini nabi yang akan datang." Kata yang lain lagi. Mereka beradu tentang teori tentang siapa Yesus, sampai akhirnya berujung pada pertentangan. Mereka membuat pernyataan seolah-olah telah mengenal. Dan tidak dikatakan sebuah perkenalan yang pribadi, yang personal dengan Yesus. Hanya teori semata. Tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi, kata salah satu tulisan orang bijak. Dan sepertinya itu benar. Kalau kita lihat di media-media sosial kita, banyak orang bertentangan. "Oh, Yesus itu begini, Yesus itu begitu." Tidak, Yesus itu begini. Sampai tanpa sadar, mereka bertingkah seolah-olah tidak mengenal Yesus siapa. Mereka, kita, gitu ya. Ini kesalahan kita juga. Karena selain kita hidup di waktu yang jauh dari masa hidup Yesus di dunia ini, juga tempat jauh gitu ya. Maka supaya pelan-pelan terhindar dari kesalahan yang sama, semoga kita juga memberikan waktu untuk mengalami Yesus dalam pengalaman hidup sehari-hari. Mau bertanya, Nikodemus ditunjukkan di sini sebagai orang yang mau bertanya. Padahal dia dikatakan dari kelompok yang lain. Tetapi dia punya rasa ingin tahu. Jangan-jangan orang-orang yang pada masa sekarang ini yang lebih sesuai hidupnya, yang lebih disukai oleh Yesus, kalau kita bayangkan, jangan-jangan mereka
bukan berasal dari golongan yang kita duga. Mudah-mudahan mengerti. Jangan sampai kegagalan kita itu menjadi dua. Pertama, kita bertentangan tentang siapa Yesus itu dan kita ribut. Yang kedua, kita tidak menyadari itu, tetapi malah kebanggaan kita dengan status sebagai pengikut Kristus membuat kita lalai untuk hidup seperti yang Kristus inginkan juga. Jangan sampai. Maka dengan pertolongan dari Tuhan, semoga kita menjadi orang yang selalu rindu mencari Dia dan mengalami Dia dalam hidup kita sehari-hari. Dan berbahagialah orang yang selalu berusaha mencari Yesus dalam hidupnya. Pace bene.